Sekarang masih di serinya mahasiswa baru yang baru masuk di Stikes Dharma Husada Bandung yang tahun akademik 2022-2023. Kemarin kita hadirkan dua putri dari Belitung, kemudian ada cowok dari Cianjur, dan sekarang kita hadirkan Mojang Bandung. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama aku Cindy. Cindy apa panjangnya? Cindy Febri Caniago. Cindy Febri Caniago. Wow, namanya dong keren banget. Kamu orang mana sih? Aku orang Bandung. Orang Bandung? Iya. Di mana rumah? Di Ujung Berung. Di Ujung Berung. Ya. SMA-nya gimana? Aku kebetulan SMK Bakti Kencana SMK Bandung. Bakti Kencana, berarti keperawatan? Iya. Keperawatan, oke. Apa sih? Kenapa sih kamu bisa masuk DHB? Dari mana? Asal usulnya disuruh orang tua, disuruh saudara, disuruh kenalan, atau kamu lihat internet atau apa? Aku lihat dari internet. Dari internet. Iya. Terus Kamu nyari apa sih di internet sehingga nama keluar DHB? aku lihat-lihat di Instagram sih lebih tepatnya. Oh, kamu Kakak lihat kelas, Instagram Real Stikes? Iya. Real Stikes ngeliat, kamu postingannya kok keren gitu. Kamu cari tahu di internet Iya. tentang DHB. Yang membuat kamu tertarik apa sih? Karena kan banyak dari alumni BK juga yang masuk ke sini. Yang ke sini. Iya. Padahal kan bisa dibilang punya universitas juga kan ya? Iya. Dan ada penawaran juga kan? Langsung masuk. Ada. Tapi kamu memutuskan untuk ke sini. Iya. Menurut kamu yang beda DHB dengan kamu sendiri apa sih? Menurut yang membuat kamu merasa DHB emang beda gitu. Setelah kamu kan ikut kemarin pembekalan. Kemudian tes minat bakat ya gitu. Apa yang menurut kamu beda gitu? Karena seru aja sih, waktu itu kan pernah lihat juga kakak kelas pada ngepost gitu kan, yang baru mahasiswa baru gitu, kayak seru. Jadi kamu lihat cutting, Iya. pada ngepost kegiatan gitu kan, dan menurut kamu itu keren. Iya, tertarik. Oke, dan setelah itu kamu akhirnya memutuskan masuk DHB. Iya. Oke, sekarang prodinya apa? S1 keperawatan. S1 keperawatan. Kamu kan kemarin sudah ikut pembekalan 3 hari. Kemudian ikut ISG, kemudian juga sekarang ada kemarin baru tes bakat. Kamu kemarin bakat apa sih? Aku nyanyi. Iya. Lagu apa? Sisa Rasa dari Mahalin. Aduh, Sisa Rasa. Ya Allah, masih ada. Sisa Rasa. Ya Allah, ya Allah. Jadi kita ngomong sebelum kita online nih gitu ya, sebelum ini dia baru aja ya yang namanya sebuah hubungan gitu ya ada akhirnya. Jadi mungkin dia curhat juga, Sisa Rasa gitu kan. Bang, kesini kamu seneng nyanyi atau kamu kepaksa karena nggak ada lagi? Sebenarnya seneng nyanyi, cuman belum terbiasa nyanyi di depan banyak orang. Oke, jadi kamu merasa mungkin agak nervous aja, tapi basically kamu bisa nyanyi, seneng nyanyi. Seneng. Jadi kita mungkin bisa konten lagi kamu untuk nyanyi ya. Nah, let's see lah nanti ke depan seperti apa. Yang paling menurut kamu berkesan atau yang ini keren nih gitu kan, meskipun kamu mungkin awalnya apa sih gitu ya, biasa maba kan suka gitu. Tapi setelah menjalani kan kamu sudah ngikutin beberapa fase dong. Yang paling berkesan yang mana selama yang selama dari mulai kegiatan dari pembekalan, kemudian pembekalan 3 hari 2 malam kan ya, ISG, kemudian terakhir kemarin tes minat bakat, ngaji gitu kan. Apa yang paling berkesan? Pembekalan sih. Pembekalan, bagian mananya? Apakah pelatihan BHD-nya atau ada yang itu healingnya yang Tumekung gitu kan atau apa? Yang waktu dikasih materi. Yang hari kedua? Iya. Yang BHD yang tentang pertolongan gitu ya. Jadi itu yang menurut kamu apa sih yang menurut kamu memang berkesan? Karena seru, terus langsung dipraktekin juga sama instrukturnya ya. Jadi kan merasa, dan kamu baru tahu. Iya. Padahal yang pertolongan yang jantung itu loh. Nah, itu aku baru tahu. Kamu baru tahu karena juga itu secara langsung ya. Jadi kebayang gitu. Ya kebayang sekarang. Jadi kalau misalnya di jalan ada yang kecelakaan sekarang, ya kamu nggak akan lari dan mendoakan mudah-mudahan ada yang nolongin gitu. Yang minimal kamu sekarang tahu lah apa yang harus dilakukan. Jadi sobat-sobat DHB atau kamu yang nonton konten ini, mahasiswa baru DHB itu nggak melulu tentang ospek itu diapain banyak tugas, enggak. Jadi yang pertama mereka lakukan itu dibekali dulu
di pihak kali secara emosinya mereka ada semacam terapi healing gitu kan. Kemudian ada pelatihan BHD, basic BHD itu BLS, basic life support, atau BHD bantuan hidup dasar, tentang pertolongan pertama. Ada yang gagal jantung, kemudian apa, jadi itu full 1 hari full, dan mereka nginep di kampus itu bukan untuk diapa-apain, tapi memang untuk dibekali gitu ya. Kemudian ada training ESG-nya, secara emosionalnya juga diinikan gitu. Jadi kalau kamu memang mencari yang diinikan, ya saya kira DHB menjadi pilihan utama buat kamu lah gitu. Cynthia ya? Cindy, kok Cynthia sih? Cindy, menurut kamu sekarang secara umum lah, meskipun kan belum kuliah gitu kan, yang paling menarik di DHB itu apa sih? Ininya apa? Organisasi mahasiswanya, ormawanya. Iya. Kamu ngelihat cuttingnya aktif banget. Iya. Dan kamu ada sesuatu yang berkesan gitu dari mereka? Yang paling berkesan apanya gitu? Menarik lah, katakanlah menarik gitu. Timcast-nya. Kamu lihat Timcast kan sekarang belum dikenalin tuh. Aku kan itu satu followan sama yang di sini cutting. Terus ikutan Timcast. Terus waktu pas pandemi kan kayak ke masa-masa dia kan jadi relawan vaksin, dan kamu ngelihat. Dan kamu merasa seru banget gitu. Wow. Dan kamu malah rencana nanti ikutin Timcast. Wow, ditunggu itu Cindy ya. Kalau mau ini pokoknya mah ini salah satu calon anak Timcast. Harapan kamu ke depan sebetulnya, kamu tuh pengen jadi apa sebetulnya? Apa dari basic dari awal pengen jadi perawat, atau tiba-tiba oke deh karena keinginan orang tua tapi sudah terjerumus, udah deh gue cinta dengan profesi ini? Ada nggak yang ini? Sebenarnya disuruh orang tua sih waktu untuk masuk ke dari kesehatan. Dari SMK disuruh. Jadi, sebetulnya kamu pengennya apa dulu? Aku pengennya ngambil IPS dulu. IPS. Di jurusannya nanti ke akuntansi atau ke apa? Iya, akuntansi. Tadinya. Tapi orang tua, kamu sih anak keberapa? Aku ke-1. Anak ke-1 dari? 2 bersaudara. Adikmu sekarang kelas berapa? Yang satu kelas 2 SMA, yang satu kelas 2 SMP. Berarti 3 bersaudara dong. Iya, 3. Cewek semua atau punya? Yang terakhir cowok. Jadi cewek-cewek cowok gitu kan. Orang tua memang kesehatan? Enggak. Ibu rumah tangga? Iya. Kalau bapak wira swasta atau PNS? Wira swasta. Ya. Kenapa sih kamu disupport di kesehatan? Karena ngelihatnya kerjaannya gampang. Maksudnya kerjaannya gampang, bukan kerjaannya gampang, kerjaannya gampang karena pandemi aja kemarin 2 tahun, sekarang sampai tahun ketiga masih itu garda terdepannya kan orang kesehatan. Atau misalnya mulia kerjaannya apa sih ya? Karena ini sih waktu dulu kan zonasi ya, masuk SMA-nya. Kebetulan jauh dari SMA negeri gitu. Jadi mama yang deket aja lah dari rumah, kebetulan mereka deket dari rumah. Jadi dimasukin ke situ. Jadi awalnya ketidaksengajaan. Iya. Lama-lama keterusan. Iya, dilanjut. Oke, dan udah kadung masuk gitu ya. Udah kadung kecebur ya, udah aja berenang dan menyelam. Iya. Dan kamu akhirnya sekarang menikmati? Sangat menikmati. Sangat menikmati. Iya. Sekarang dia ngerasa masih ada yang kamu penasaran atau kayaknya kampus lain gimana, atau kamu ngerasa udah deh? Enggak, udah. Iya. Kamu yakin dan ngerasa ini deh gitu. Iya. Dan kamu siap ngerasa dengan kan banyak banget kegiatannya loh. Siap. Killer Seru banget. Oh iya. Kan sekarang nanti 17 Agustus harus di sini, kegiatannya banyak, setelah itu kegiatan terus lanjut lagi gitu kan. Tapi seru sih. Apa sih yang kamu cari sekarang di DHB? Apa ya? Oke, tadi masuk Timcast. Terus apa yang kamu merasa harus dikembangin deh di DHB? Public speaking-nya kah? Interaksi atau skill ininya apa tuh? Public speaking ngomongnya. Berarti memang kamu harus masuk organisasi kan gitu ya. Dan sekarang hikmahnya, sekarang kan kamu orang Bandung sebetulnya. Kenalan sekarang dengan orang mana aja yang kamu, ya teman-teman seangkatan tentunya yang bareng kemarin. Teman-teman dari mana aja nih yang udah kenal semuanya, udah chit-chat, ngobrol. Kan ada grup kelas kan, tidak hanya grup peleton, grup kelas. Dari Cianjur, Subang, Bandung juga banyak. Bandung banyak. Ya. Terus dari luar daerah kayak Belitung, Ambon belum kontak ya. Padahal kan kalau sebetulnya kan banyak yang satu kelas juga gitu ya. Cuman belum tahu.
Kalau dari Cianjur spesial adalah yang lagi intens. Jadi nggak pacaran, cuman intens aja lah. Lagi ya chit chat kan, ya saya tanya kan sebelum ini juga dia baru aja broken heart gitu kan. Sehingga judul lagunya ketika dia nyanyi itu adalah Sisa Rasa. Tapi ternyata hikmahnya di luar konteks tadi yang diomongin, dia dapat sesuatu gitu. Ya bisa dibilang penawar racun gitu ya, penawar racun bener. Jadi apa ya, menghilangkan kesepian, yang minimal pagi-pagi ada nge-WA chatting. Kamu merasa kita bicara agak sedikit melebar gitu ya. Kamu merasa sih dulu waktu kan sempet pacaran lah kayak gitu. Kamu ngerasa lebay nggak dulu waktu pacaran? Iya sih. Iya ya. Karena kamu ngerasa ketika pada fase ini dan ngerasa, ngapain sih gue gitu? Iya. Ya? Iya. Dan kayaknya gue nggak banget deh harus nyebelin cowok kayak gitu, bener nggak? Bener. Terus berarti ke depan kamu dong ada harapan dong ke depan. Seperti yang harapan dalam artian hidup kamu dalam konteksnya mungkin tidak hanya kalau karir jelas lah sekarang kuliah yang benar, yang ini dalam konteks pribadi apakah oke deh move on cari lagi pacar atau kamu lebih berhati-hati? Gitu. Aku lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati sih, juga gitu ya. Iya. Tapi open relationship dalam artian kamu dekat dengan siapapun harus gitu. Cuman kalau untuk ngebangun oke deh buat komitmen pacaran kayaknya nanti dulu aja. Nanti dulu. Kamu pernah terpuruk nggak? Terpuruk dalam artian hopeless banget atau apa gitu? Pernah nggak? Pernah. Oke. Apa sih yang kamu lakukan ketika ingin bangkit apa sih? Pasti kan nyalahin orang, ngurung diri, ngurung dia tuh nggak? Ngurung diri. Kamu nggak malas kemana-mana. Kamu termasuk ya orang yang tipikal introvert nggak? Atau enggak juga. Cuman memang kamu yang bisa dibilang gampang itu apa? Gampang down nggak? Nggak juga. Gampang down. Ya. Ketika down kamu memang termasuk yang ngurung diri, malas ngapa-ngapain, tidak produktif gitu. Iya, tapi kadang enggak juga. Kadang aja. Nah, ketika kamu memang terpuruk down, apa sih yang kamu lakukan untuk bisa bangkit lagi dan kamu sekarang kamu ada di sini dong dengan saya ngobrol dan kelihatannya ya no problem gitu, nggak ada masalah gitu kan, meskipun baru kemarin putus gitu ya. Apa yang buat kamu bisa bangkit sih, apa sih buat sharing buat sobat-sobat DHB? Sebenarnya semangat dari teman-teman sih, banyak yang support juga, kayak ya udah gitu, ya udah. Hidup life must go on, hidup harus jalan gitu ya. Terus ada seseorang nggak yang paling menginspirasi buat kamu? Ya mau ayah, mau ibu, mau siapapun yang membuat gue jadi, ya dia mood buster gue gitu. Ada nggak? Mama yang selalu memang ada. Gue nggak boleh down karena mama selalu mendoakan, selalu sayang gitu kan. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman sobat-sobat DHP yang mungkin sekarang masih bingung, galau, atau mungkin dia lagi down gitu kan, yang bisa kamu sharingkan, yang menjadi kisah kamu, inspirasi kamu, atau power kamu atau spirit kamu, apa yang bisa ini kan lah tentang kamu bisa kata-kata motivasi, atau kamu kan sempet kemarin down kemudian bisa bangkit lagi ya, katakanlah misalnya kita harus fokus, kalau yang sebelum-sebelumnya kan intinya kita punya impian, kita fokus gitu kan. Kalau kamu apa sih? Aku sih paling ya tentang jurusan ini sih. Walaupun ya emang disuruh sama orang tua tapi kitanya nggak mau. Tapi kalau dijalanin tuh kayak ya udah bisa ya, nerima jatuh cinta. Ya. Jadi kita nggak mau itu karena nggak kenal. Iya, belum tahu. Dan sekarang kamu udah kenal, enjoy aja. Iya. Menikmati aja. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Jadi benar sih, kita sering menghakimi sesuatu yang kita nggak kenal dan belum tahu, bahkan belum menguasai. Ini buktinya Cindy awalnya dia ngerasa terpaksa masuk ke dunia kesehatan, terutama ke perawatan, bukan masuk DHB-nya ya. Tapi lama-lama ya alhamdulillah karena DHB juga akhirnya dia jatuh cinta dan ya menemukan hidupnya lah gitu. Yang mudah-mudahan itu benar gitu kan. Karena Cindy baru memulai kan, benar nggak? Gitu kan, baru siapa tahu nanti perjalanan kecewa sama temennya.
Ya ngerti lah, nggak usah dibilang siapa temennya dong gitu kan. Tapi pasti sini bisa ngambil pelajaran lah dari kisahnya di masa lalu. Kan tadi dia ngomong, ternyata gue lebay dong dulu gitu. Sekarang dia kelihatan lebih matang, lebih dewasa, dan wow keren banget. Dan pesan istimewa dan spesialnya buat sobat-sobat DHB, apapun kenali dulu, pahami dulu, ketahui dulu, baru ambil tindakan. Jangan menghakimi sesuatu yang kita belum paham dan belum tahu. Itu aja, makasih Sinia untuk kehadirannya. Dan udah di prank. Karena kalau dikasih tahu dari awal pasti nolak. Iya. Dan makasih buat sobat-sobat DHB, jangan lupa like, subscribe, like dan share. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan di komen gitu kan. Makasih buat semuanya. Dadah.